Masyarakat akan termotivasi bahwa mereka sebenarnya sebagai aktor kunci dalam pembangunan. Dengan adanya program Mampu yang berjalan di Kabupaten Bone, di mana kemudian memberikan kesempatan untuk mengintervensi, membentuk kelompok-kelompok konstituen, mencerdaskan masyarakat, ini akan membawa dampak yang sangat besar pada proses pengambilan keputusan. Bone ini berdasarkan angka statistik adalah daerah angka kemiskinan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Karena daerah Bone ini adalah sangat luas, terluas di Sulawesi Selatan, dan jumlah penduduk yang sangat banyak, hampir sama dengan jumlah penduduk yang ada di Makassar. Bone ini bisa keluar dari kemiskinan apabila masyarakat, pemerintah, dan beberapa stakeholder yang ada itu harus duduk bersama, menyatukan persepsi, menyatukan visi bagaimana kita keluar dari kemiskinan. Perkampungan ini adalah perkampungan yang terisolir ya dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Dia tidak berani masuk ke sini karena dianggap orang yang ada di perkampungan ini adalah orang yang menderita penyakit kusta, penyakit kutukan, penyakit guna-guna, dan penyakit keturunan. Langkah awal yang kita lakukan adalah bagaimana mereka dikumpul, kemudian kami FGD, Net Assessment, dan ternyata mereka mengeluarkan semua permasalahan-permasalahan mereka. Penguatan itu kita lakukan bagaimana perilaku mereka. Mereka juga diberikan pemahaman khususnya masalah hak asasi. Bahwa mereka itu adalah manusia yang punya hak sama dengan kita-kita ini yang orang sempurna seperti itu. Karena mereka di sini persoalannya adalah mereka terikat dengan rentenir. Jadi mereka tidak bisa keluar dari kemiskinan. Kalau dulunya itu hanya mengemis, minta-minta. Nah sekarang mereka kegiatan itu berhenti, dan mereka sekarang mandiri untuk berusaha. Keberadaan program Mampu di Kabupaten Bone ini itu sangat memberi manfaat. Pertama adalah bagaimana mereka pemahaman mereka itu mindset mereka bisa berubah. Kita di sini bekerja membuat batu bata, memberi bukti bahwa mantan penderita kusta bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Upamase itu merupakan unit koperasi simpan pinjam yang diperuntukkan untuk buruh migran. Namun setelah kita melihat kondisi yang ada di Kabupaten Bone ini, Upamase ini merupakan prioritas bagi masyarakat miskin. Nasabah yang minjam ini dari berbagai unsur, misalnya ada yang dari pedagang kaki lima, ada yang dari pedagang eceran, ada yang dari masyarakat yang usaha pupuk, ada juga yang pinjam untuk konsumtif, untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu-ibu di sini tidak ada kerjaan. Kami meminjam dari Upamase untuk membeli bibit supaya ibu-ibu di sini bisa bekerja. Dulu di masyarakat di sini bekerja sendiri-sendiri, tapi sekarang kami membentuk kelompok untuk membangun masyarakat di sini bekerja supaya mendapat uang. Jadi desa Upamase itu sebenarnya yang kita kembangkan bukan hanya simpan pinjam, tetapi lebih pada penguatan kelompok.
untuk membangun rasa solidaritas, kebersamaan, dan gerakan untuk perubahan sosial di masyarakat. Seperti yang Wakia kembangkan ini dengan modal 25.000. Karena percuma modal yang dipinjam itu kalau tidak didampingi bisa saja dihabiskan untuk konsumtif. Tetapi kita lebih pada bagaimana modal yang kecil ini bisa menjadi pengembangan usahanya. Masyarakat di sini khususnya di Kelurahan Lonrae mayoritas pekerjaannya adalah para nelayan. Daripada ibu-ibunya tinggal diam di rumah, mending kita dorong dia untuk membuka usaha seperti pengolahan ikan, terutama ikan kering. Setelah kita memberikan motivasi kepada ibu-ibu tersebut, akhirnya dia mau bangkit bekerja. Dengan motivasi itu, artinya dia bisa bekerja lebih baik. Dengan usaha ini, ibu-ibu bisa membantu para keluarganya. Terutama kalau pada musim paceklik, ia bisa membantu perekonomian rumah tangganya sendiri. Cari pekerjaan. Sebagai anggota konstituen, saya datang di sini untuk mengontrol para ibu-ibu bagaimana sinergi kerjanya supaya artinya pekerjaannya selalu berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program Mampu itu ada 5 isu yang menjadi isu strategis di Kabupaten Bone yang berkaitan dengan jaminan sosial atau social protection. Kemudian isu yang kedua adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga berkaitan dengan buruh migran. Yang keempat kesehatan reproduksi. Kemudian akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan dan diskriminasi di tempat kerja. 5 isu ini sangat strategis dibicarakan di Kabupaten Bone. Kita semua mempunyai hak yang sama. Hak asasi manusia itu, untuk menyelesaikan itu semua tidak akan mungkin selesai kalau hanya pemerintah saja yang memikirkan. Sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi warga. Sehingga melalui program Mampu kita menggalang dukungan dengan membentuk kelompok-kelompok konstituen di 5 kecamatan, di 25 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone. sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, LPP Bone dalam hal ini adalah merupakan sebagai fasilitator, motivator untuk melakukan penguatan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok konstituen untuk menggugah kesadaran kritis warga, untuk mendorong partisipasi masyarakat melakukan gerakan-gerakan perubahan di tingkat wilayah atau kelurahan masing-masing. Inilah merupakan wadah untuk melatih warga untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka alami, di mana kemudian dapat disuarakan mulai dari level desa, kecamatan sampai ke level kabupaten. berkaitan dengan 5 isu kita, lihat seksi konsumsi sehingga alokasi. Jadi dengan adanya program Mampu yang berjalan di Kabupaten Bone, di mana kemudian memberikan kesempatan untuk mengintervensi, membentuk kelompok-kelompok konstituen, mencerdaskan masyarakat, ini akan membawa dampak yang sangat besar pada proses pengambilan keputusan. Wabah DBD ini sudah 2 bulan tidak ada. Karena suara-suara mereka yang mulai terjaring dari bawah, kemudian dikawal ke level kecamatan, ke level kabupaten, bahkan sampai penetapan APBD, ini akan dikawal terus oleh penentu kebijakan dan mengkomunikasikan ke pemerintah setempat, mulai misalnya dengan camat, kemudian kepala dinas, kemudian sampai ke bupati, kemudian anggota DPR yang sudah dia pilih. Permasalahan yang dia alami inilah yang menjadi perjuangan oleh anggota DPRD yang sudah dia pilih. Kita akan menghubungkan melalui temu konstituen nanti.
untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dalam masyarakat, tentu kita harus merangkul semua lapisan, yaitu termasuk program Mampu. Karena dari program Mampu ini, kita benar-benar mengetahui segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dan bagaimana ke depan kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Persoalan budget, masyarakat memang perlu tahu kenapa kita mengetahui bahwa ada istilah atau konsep check and balance. Ini harus ada keterkaitan bagaimana sebenarnya mitranya eksekutif dan legislatif dalam menentukan penganggaran atau APBD, penetapan APBD nantinya betul-betul pro pada rakyat. Iya, supaya secepatnya dia kasih masuk namanya tuh. Kenapa Pascal? Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Mampu, maka itu akan kita akan mencoba mereview kembali rencana kerja anggaran di masing-masing SKPD. Apakah memang itu sudah pro-pur, pro-gender, dan itu sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Melalui diskusi-diskusi tematik maupun kegiatan lainnya, itu masyarakat akan termotivasi bahwa mereka sebenarnya sebagai aktor kunci dalam pembangunan. Mereka bukan hanya penonton, tapi mereka sebagai aktor kunci, sebagai pelaksana dalam proses-proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentunya ini akan dikawal terus sampai di musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, hingga nantinya di musrembang tingkat provinsi dan nasional. Selaku pemerintah setempat, saya sangat terbantu. Karena apa? Data-data yang valid ke bawah itu menjadi harapan kami untuk ke depan. Dengan adanya bantuan dari LPP, Bone, Kuater, dengan Australian Aid, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Karena apa? Saya sudah menganalisa baik-baik bahwa saya sangat mendukung sekali. Dan masyarakat kami mengharapkan terus-menerus, jangan putus karena data-data tadi itu sangat menyentuh kepada data yang valid. Yang tadinya dengan belum adanya LPP yang muncul, tidak ada satupun yang berani memberanikan diri, memberikan saran atau masukan kepada pemerintah, khususnya kepada organisasi-organisasi yang ada di kecamatan. Ini bentuk dari perubahan masyarakat yang sangat positif, berpartisipasi, kritis. Kalau ini bisa dipertahankan, saya selaku Camat Tani Tertan Timur yakin masyarakat kami bisa keluar dari kemiskinan.